Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa wa huwallazi sakhkhara lakumul lail wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu sakharatun bi amrihi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, huffatil jannatu bimakarihi wa huffatin nar bisyahawat. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan puja kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita. Wabil khusus adalah karena nikmat iman Islam, nikmat terbesar yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena dengan nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keselamatan hidup bagi hamba-hambanya yang berakidah Islam, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan itulah semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat khusyuf sebagaimana yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap terjadinya gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Pada masa-masa kenabian, baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah mengalami musibah, yaitu dengan kehilangan salah seorang putra beliau yang dalam kondisi masih sangat belia. Ya, putra beliau yang bernama Ibrahim ini wafat pada usia sekitar 6 tahun. Ya. Ibrahim adalah putra baginda Nabi besar Muhammad SAW dari salah seorang istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah, seorang mu'alaf, mantan Kristen Koptik yang dinikahi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang kemudian beliau berdua dikaruniai seorang putra bernama Ibrahim yang wafat pada usia yang masih sangat belia. Nah, pada saat wafatnya Ibrahim ini terjadi bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari total, sehingga pada saat itu terjadi kegelapan yang total di saat siang hari, yang kemudian hal ini dikaitkan oleh salah seorang sahabat dengan mengatakan bahwa terjadinya gerhana matahari total pada saat itu, terjadinya kegelapan yang total pada siang hari pada hari itu adalah dikarenakan kematian putra baginda Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Ibrahim tadi. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu hadis nomor 1044, beliau meluruskan pendapat ini. Beliau katakan, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah, bahwa sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah merupakan dua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah terjadi
gerhana pada keduanya. Tidaklah terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu disebabkan karena kematian seseorang. Dan bukan pula terjadi dikarenakan kehidupan atau kelahiran seseorang. Kemudian baginda Nabi meluruskan dan melanjutkan dengan sebuah kalimat, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ. Dan jika kalian menyaksikan hal tersebut, jika kalian menyaksikan terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, Nabi mengatakan fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa shollu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, dan perbanyaklah sedekah. Jadi inilah 4 hal yang disunnahkan, yang diperintahkan oleh baginda Nabi ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ya, berdoa, kemudian memperbanyak takbir, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan salat, lalu memperbanyak sedekah. Hal ini dikatakan oleh baginda Nabi sekaligus untuk meluruskan apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat ketika salah seorang sahabat tersebut mengaitkan terjadinya peristiwa gerhana itu dengan kematian salah seorang putra baginda Nabi yang bernama Ibrahim tadi. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar secara pasti, ya, berdasarkan perhitungan yang detail, dan ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Yasin ayat 40, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Tidaklah mungkin matahari akan mendapatkan bulan. Artinya tidaklah mungkin matahari akan bertemu dengan bulan, dan tidak mungkin pula malam akan mendahului siang. Ya, wa kullun fi falaki yasbahun. Semua itu artinya matahari, bumi, dan bulan semuanya beredar pada garis edarnya masing-masing. Hal ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu di berbagai wilayah di muka bumi ini. Dan hal ini pula lah yang menyebabkan bahwa suara azan itu sebenarnya tidak pernah berhenti berkumandang mengikuti peredaran benda-benda langit ini, yang ini juga membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama ini dibangun di atas 3 landasan. Landasan pertama adalah bagaimana kita sebagai hamba-hamba Allah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa tunduk kepada apa yang telah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Landasan kedua adalah mengimani dan memuliakan Rasulnya, memuliakan dan meritiba secara kafah apa yang menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, mensyukuri keberadaannya, mensyukuri diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan sering-sering bersolawat ketika disebutkan nama beliau. Setiap kali disebutkan nama beliau, kita disunahkan untuk bersolawat untuk memuliakan beliau dan penghormatan kepada beliau. Ini adalah salah satu landasan kita di dalam beragama, yaitu mengimani dan memuliakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Landasan yang ketiga dalam agama ini adalah mengimani dan memuliakan seluruh risalah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beritiba secara kafah terhadap apa yang beliau contohkan, terhadap apa yang beliau sunnahkan, baik itu sunnah-sunnah yang bersifat sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perilaku beliau, sunnah qauliyah, juga sunnah-sunnah yang merupakan perkataan ataupun ucapan-ucapan beliau, dan juga sunnah-sunnah yang merupakan sunnah takririyah, sunnah yang merupakan persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Inilah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan dan beritiba terhadap apapun yang beliau sunnahkan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, ya,
Jadi Nabi Muhammad diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada kita umatnya, "In kuntum tuhibbunallah." Jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah teruskan, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini adalah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu berittiba kepada apapun yang beliau contohkan, kepada apapun yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berittiba kepada Rasulullah SAW adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berittiba kepada Rasulullah SAW menuntut juga kecintaan kita kepada para sahabat beliau. Karena Nabi mengatakan, ya, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, wa alaikum bisunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan wajib pula bagi kalian untuk mengikuti sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Wajib pula bagi kalian untuk mengikuti sunnahnya para sahabat-sahabatku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin min ba'di, khalifah-khalifah yang lurus yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelahku. Jadi para sahabat ini, 4 sahabat Nabi yang dikatakan sebagai khalifah-khalifah yang lurus ini adalah khalifah-khalifah yang wajib diikuti sunnah-sunnahnya, yang wajib untuk kita juga berittiba kepada mereka. Bahkan Nabi mengatakan wa'addu 'alaiha, dan gigitlah, ya, sunnahku dan sunnahnya para sahabatku itu. Nabi tidak membedakan sunnah beliau dan sunnahnya para sahabat, karena Nabi ketika mengatakan wa'addu 'alaiha ini menunjukkan kepada satu hal. Nabi tidak mengatakan wa'addu 'alaihima. Ya, Nabi tidak mengatakan dan ikutilah atau beritibaklah kepada keduanya. Tapi Nabi mengatakan wa'addu 'alaiha, gigitlah yang satu itu. Maksudnya adalah gigitlah sunnahku dan sunnahnya para sahabat. Ya, Nabi tidak membedakan sunnah beliau dan sunnahnya para sahabat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dan sunnahnya para sahabatku itu dengan gigi geraham. Artinya adalah kita diwajibkan untuk benar-benar memegang teguh sunnah beliau dan sunnahnya para sahabat. Ini adalah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Berittiba kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW juga mewajibkan kita untuk mencintai Al-Quranul Karim. Ya, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membaca, kemudian memahami kandungan maknanya, kemudian mendakwahkannya, kemudian menghafalnya kalau kita mampu. Dan kewajiban terbesar terhadap Al-Quranul Karim adalah menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam persoalan-persoalan ibadah dan persoalan-persoalan muamalah. Kemudian berittiba kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW juga mewajibkan kita untuk mencintai para ulama. Nabi mengatakan ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama adalah orang-orang yang memberikan pencerahan dan penerangan di muka bumi ini dengan ilmu-ilmunya, yaitu ulama-ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama-ulama yang berpegang teguh untuk terus-menerus melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ulama-ulama yang memang merupakan ulama-ulama akhirat. Ya, ulama-ulama yang tidak berfikir tentang jabatan, ulama-ulama yang tidak berfikir tentang dunia, tapi ulama-ulama yang seperti disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang senantiasa memang melaksanakan tugasnya di dalam memberikan pencerahan di atas muka bumi ini dengan ilmunya, ya, dengan menjadikan ilmu-ilmu beliau sebagai penerang di atas muka bumi ini. Kecintaan kita kepada Nabi dengan berittiba kepada beliau juga menuntut adanya kecintaan kita kepada tempat-tempat suci yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem. Inilah 3 tempat suci yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk kita mencintainya. Maka satu dosa besar ketika kita tidak peduli, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi laknatullah ketika mereka melakukan penghinaan
kepada Masjidil Aqsa dengan menembaki, kemudian memasuki Masjidil Aqsa dengan tanpa melepaskan alas kaki, ya, kemudian dengan melakukan penembakan terhadap orang-orang yang tengah melaksanakan ibadah di dalam Masjidil Aqsa. Ya, ini adalah satu penghinaan besar yang dilakukan oleh Zionis Yahudi laknatullah terhadap tempat yang telah disucikan dalam ajaran Islam. Ya, tempat yang disucikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kecintaan kita dan itibak kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW juga menuntut kecintaan kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Nabi mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu adalah bagaikan satu bangunan di mana satu sama lainnya harus saling menguatkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman di antara kalian jika kalian tidak mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu adalah bersaudara. Maka sungguh dosa besar ya ketika kita tidak mempunyai empati, ketika kita tidak mempunyai kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang hari ini tengah mengalami penjajahan di berbagai belahan bumi, baik yang ada di Palestina, yang ada di Cina, yang ada di Uighur, yang ada di Myanmar, yang ada di Suriah, yang ada di Afrika Tengah, yang ada di Indonesia. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini mengalami berbagai penindasan oleh orang-orang kafir, oleh kaum penjajah, di mana mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan dosa besar ketika kita tidak punya kepedulian, dosa besar ketika kita tidak punya empati, dosa besar ketika kita tidak punya solusi untuk mereka. Maka hari ini terkait dengan terjadinya gerhana ini, semoga menjadi momentum bagi kita untuk benar-benar kembali kepada apa yang telah diperintahkan dan diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk beritibat secara kafah, secara utuh terhadap apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau. Semoga ibadah kita hari ini, salat kita, sedekah kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan dunia akhirat baik bagi diri kita pribadi, bagi anak-anak kita, bagi keturunan kita, dan bagi seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma fir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.